Ini mungkin bumi kedua. Bagaimana kalau ada planet yang mungkin bisa dihuni seperti bumi? Namanya Kepler 442b, salah satu planet paling mirip bumi yang pernah ditemukan. Planet ini berada sekitar 1200 tahun cahaya dari bumi. Artinya cahaya dari sana butuh lebih dari 1000 tahun untuk sampai ke kita. Kepler 442b berada di zona yang disebut habitable zone, daerah di mana suhu memungkinkan air tetap cair. Dan yang seperti kita tahu, di bumi air sama dengan kehidupan. Planet ini sedikit lebih besar dari bumi, sekitar 30% lebih besar, tapi masih termasuk planet berbatu, bukan raksasa gas seperti Jupiter. Yang bikin menarik, Kepler 442b menerima sekitar 70% cahaya dari bintangnya dibandingkan bumi dari matahari. Artinya suhunya mungkin stabil untuk kehidupan. Sampai sekarang kita belum tahu, tapi dari semua planet yang ditemukan, Kepler 442b termasuk kandidat terbaik untuk kemungkinan kehidupan. Bayangkan, di sana mungkin ada lautan, langit, atau bahkan kehidupan. Namun satu hal pasti, alam semesta mungkin tidak hanya milik kita. Menurutmu, apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta? Planet ini lebih ringan dari styrofoam. Bagaimana kalau ada planet yang lebih ringan dari styrofoam? Di luar sana, sekitar 500 tahun cahaya dari bumi, terdapat planet aneh bernama WASP-127b. Planet ini adalah raksasa gas, tapi bukan seperti yang kita bayangkan. Ukuran besar, bahkan lebih besar dari Jupiter, tapi masanya sangat kecil. Akibatnya kepadatannya sangat rendah, bahkan dijuluki sebagai salah satu planet paling ringan yang pernah ditemukan. WASP-127b terlihat seperti balon raksasa yang mengambang di luar angkasa. Namun yang paling menarik adalah atmosfernya. Para ilmuwan menemukan adanya uap air, karbon monoksida, dan bahkan tanda-tanda angin kencang yang bergerak hampir ribuan kilometer per jam. Bayangkan badai raksasa yang terus berputar di atmosfer panas planet ini. Yang lebih mengejutkan lagi, WASP-127b tampaknya mengalami proses kehilangan atmosfer secara perlahan. Gas-gasnya terus terlepas keluar angkasa karena panas ekstrim dari bintangnya. Ini membuat planet ini seperti perlahan menghilang dari waktu ke waktu. Dan yang paling unik, planet ini juga menunjukkan tanda-tanda rotasi atmosfer yang tidak biasa, seperti aliran angin yang bergerak melawan arah yang kita harapkan. WASP-127b membuktikan satu hal, bahwa di luar sana ada dunia yang begitu aneh hingga hampir tidak bisa kita bayangkan. Planet ini punya awan dari batu. Bagaimana jika ada planet yang penuh awan tapi bukan seperti bumi? Di luar sana, sekitar 1000 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah planet unik bernama Kepler 7b. Planet ini adalah raksasa gas. Ukurannya hampir sebesar Jupiter, tapi jauh lebih ringan. Namun yang membuatnya benar-benar istimewa bukan ukurannya, bukan masanya, melainkan awan di atmosfernya. Berbeda dengan bumi yang memiliki awan dari air, awan di Kepler 7b kemungkinan terdiri dari partikel mineral panas seperti silikat. Bayangkan langit yang dipenuhi awan panas, berkilau, bahkan mungkin seperti kabut batu. Yang lebih aneh lagi, awan-awan ini tidak tersebar merata. Para ilmuwan menemukan bahwa awan hanya terkumpul di sisi satu planet, sementara sisi lainnya relatif lebih cerah dan panas. Ini membuat Kepler 7b memiliki pola cuaca yang sangat ekstrim dan tidak biasa. Kenapa bisa begitu? Karena planet ini terkunci secara gravitasi oleh bintangnya. Artinya satu sisi selalu menghadap bintang dan sisi lainnya selalu gelap. Perbedaan suhu yang ekstrim ini menciptakan distribusi awan yang unik yang belum pernah kita lihat di tata surya kita. Kepler 7b mengajarkan kita satu hal, bahwa bahkan sesuatu yang sederhana seperti awan bisa menjadi sangat asing di dunia lain. Ini bukan dari tata surya kita.
ada benda dari luar tata surya yang benar-benar lewat di depan kita. Namanya Borisov, dan ini bukan komet biasa. Objek ini adalah komet antar bintang. Artinya, ia berasal dari sistem bintang lain, bukan dari matahari kita. Borisov ditemukan pada tahun 2019 oleh seorang astronom amatir bernama Gennady Borisov. Berbeda dengan objek misterius sebelumnya seperti Oumuamua, Borisov terlihat seperti komet yang lebih normal, karena untuk pertama kalinya ilmuwan bisa mempelajari komet dari luar tata surya secara langsung. Borisov memiliki ekor terang, dan saat mendekati matahari, es di dalamnya menguap, sama seperti komet di tata surya kita. Tapi yang mengejutkan, komposisinya ternyata berbeda. Borisov mengandung banyak karbon monoksida, menunjukkan bahwa ia terbentuk di lingkungan yang sangat dingin, mungkin jauh dari bintang asalnya. Artinya, sistem bintang lain mungkin memiliki kondisi yang mirip atau bahkan sangat berbeda dari tata surya kita. Borisov melaju dengan kecepatan luar biasa dan lintasannya berbentuk hiperbola. Artinya, ia tidak akan pernah kembali, ia hanya lewat seperti pengunjung yang datang sebentar lalu pergi selamanya. Mungkin di luar sana ada jutaan objek seperti Borisov yang melintas di galaksi kita, dan kita baru saja mulai menyadarinya. Menurutmu, berapa banyak sudah tamu asing yang lewat tanpa kita sadari? Kita melihat 13 miliar tahun ke belakang. Bagaimana kalau kita melihat galaksi dari masa awal alam semesta? Ini adalah GN-Z11, salah satu galaksi paling jauh dan paling tua yang pernah ditemukan manusia. Cahayanya membutuhkan waktu sekitar 13,4 miliar tahun untuk sampai ke bumi. Artinya kita melihat GN-Z11 bukan seperti sekarang, tapi saat melihat alam semesta yang masih sangat muda. Galaksi ini terbentuk hanya sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang. Itu sangat cepat karena saat itu alam semesta masih dalam tahap awal pembentukan. GN-Z11 terlihat lebih terang dan lebih besar dari yang seharusnya untuk galaksi seusianya. Ini membuat ilmuwan bertanya, bagaimana galaksi bisa berkembang secepat itu? Dengan teleskop seperti James Webb Space Telescope, kita bisa melihat objek sejauh ini dengan terlihat jelas dan mungkin menemukan galaksi yang bahkan lebih tua dari ini. Setiap kita melihat GN-Z11, kita sedang melihat masa lalu yang sangat ekstrim. Menurutmu, apakah masih ada galaksi yang lebih tua dari ini? Ini galaksi atau sesuatu yang lebih aneh? Ini mungkin galaksi paling jauh atau sesuatu yang jauh lebih aneh. Namanya HD1, sebuah galaksi yang membuat ilmuwan kebingungan karena cahayanya datang hampir dari 13,5 miliar tahun lalu. Artinya kita melihat HD1 saat alam semesta terbentuk, hampir sedekat mungkin dengan momen setelah Big Bang. Yang bikin aneh, HD1 bersinar terlalu terang untuk galaksi seusianya. Seharusnya galaksi muda masih kecil dan redup, tapi HD1 justru sangat terang. Para ilmuwan punya dua teori. HD1 berisi bintang generasi pertama, bintang super panas yang belum pernah kita lihat secara langsung. Atau HD1 mungkin menyimpan lubang hitam raksasa. Kalau HD1 benar-benar seperti itu, artinya pemahaman kita tentang awal alam semesta bisa saja salah. Jadi HD1 bukan sekedar galaksi jauh, tapi mungkin kunci untuk memahami bagaimana semuanya dimulai. Menurutmu HD1 itu galaksi biasa atau sesuatu yang jauh lebih misterius? Ada tempat di mana waktu bisa berhenti. Ada satu tempat di alam semesta di mana hukum fisika berhenti bekerja. Tempat itu disebut singularity atau tempat titik tak berhingga. Singularity adalah titik dengan massa sangat besar tapi volumenya hampir nol. Artinya kepadatannya jadi tak terhingga. Singularity biasanya ditemukan di pusat lubang hitam. Di sana gravitasi begitu kuat hingga cahaya pun tidak bisa kabur. Semakin dekat ke pusat, ruang dan waktu mulai melengkung ekstrim. Bahkan waktu bisa melambat hingga hampir berhenti. Di dalam singularity, semua hukum fisika yang kita kenal seperti tidak lagi berlaku. Para ilmuwan belum benar-benar tahu apa yang terjadi di dalamnya karena matematika pun rusak ketika menjelaskan titik ini. Beberapa teori
teori menyebutkan bahwa singularity bisa menjadi awal dari alam semesta. Dalam teori Big Bang, seluruh alam semesta mungkin pernah berada dalam satu titik kecil sebelum meledak dan berkembang. Jadi, singularity bukan hanya bagian dari lubang hitam, tapi mungkin juga awal dari segalanya. Menurutmu, apa yang sebenarnya ada di dalam singularity?